Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar kamu semua? Tentunya Ibu berdoa kamu semua masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru walaupun kita masih bertatapan lewat layar monitor handphone kamu, ya. Kita belum bisa bertatap muka. Tapi tidak mengurangi semangat kami Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran. Baiklah anak-anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Adapun materi-materi dalam bab ini ada konsep gerak, sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Baik, jadi yang pertama akan kita bahas untuk hari ini adalah konsep gerak. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan konsep gerak menurut fisika, siswa mampu membedakan gerak relatif dan gerak semu pada benda, dan siswa mampu membedakan jarak dan perpindahan. Oke. Gerak. Ya. Nah, gerak itu merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Contoh, ketika kamu berjalan dari pintu rumah kamu menuju ke halaman atau menuju ke teras kamu, berarti kamu sudah melakukan gerak karena sudah ada terjadi perubahan kedudukan, ya, dari posisi awal. Nah, itu dia ya. Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lain, baik itu perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Contoh, ketika kamu keluar dari swalayan, contohnya. Ketika kamu keluar dari swalayan menuju tempat parkir sepeda motor kamu. Jadi, dari di pintu gerbang Asia King itu, kita buat contohnya Asia King, di pintu gerbang Asia King itu ada kursi. Sudah, ada kursi dan beberapa meter ke depan adalah parkiran sepeda motor kamu. Nah, ketika kamu berjalan ke arah tempat parkir, maka terjadi perubahan kedudukan, ya kan? Perubahan kedudukan kamu yaitu menjauhi kursi dan mendekati sepeda motor. Nah, itu dia ya, Nak. Nah, sekarang kita lihat apa itu gerak berdasarkan keadaan benda. Nah, gerak yang sebenarnya atau gerak relatif adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak ataupun posisi benda terhadap titik acuan. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu contohkan, seperti kegiatan kamu berjalan, berlari, ya, kegiatan bergerak seperti biasa. Nah, kemudian ada gerak semu. Gerak semu ini adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya benda itu diam, namun oleh mata pengamat terlihat atau teramati bahwa benda itu seolah-olah bergerak. Contohnya ketika kita naik bus, ya kan, ketika naik angkot. Nah, kalau kita naik angkot pulang dari sekolah kita menuju rumah kamu masing-masing, di kiri kanan dari sisi jalan itu banyak pepohonan ataupun banyak rumah-rumah penduduk yang akan kita lewati. Nah, seolah-olah kita melihat bahwasannya pohon-pohon atau rumah-rumah tersebut seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya kitalah, ya, yang di dalam bus itu. Bus itulah yang sedang bergerak. Ataupun contoh, misalnya gerak semu pada matahari. Nah, kita selalu mengatakan bahwasannya matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat karena itu yang kita amati. Padahal sebenarnya bumilah yang berotasi, bumilah yang bergerak,
bukan matahari yang bergerak, tetapi penglihatan dari pengamat seolah-olah matahari lah yang bergerak dari timur ke barat. Oke ya. Nah, kemudian anak-anak ibu kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Nah, apa itu jarak? Jarak itu adalah seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi tadi kalau misalnya dari gerbang Asia King menuju ke parkiran kamu, hitung berapa meter jaraknya, itulah dia disebut jarak. Kemudian ada namanya perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan itu adalah seberapa jauh benda atau objek yang berpindah dan itu dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Bisa saja lintasannya itu tidak lurus tapi berkelok ke sana ke sini, tapi yang tetap dihitung adalah garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Mau lewat dari mana pun dia atau mau zigzag jalannya, tetapi yang dihitung nilai perpindahannya adalah dari posisi awalnya sampai ke posisi akhirnya, seperti gambar yang ada pada slide ini. Ya kan terlihat dia dari titik awal dia lari ke sana, lari ke sini menuju titik akhirnya. Tetapi yang dihitung perpindahannya hanya dari posisi titik awal ke titik akhir. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, kelajuan ini dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan dan satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, kemudian ada kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap atau konstan adalah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, biasanya kelajuan konstan ini terjadi dalam waktu yang sesaat. Karena itulah sering disebut dengan laju sesaat. Baik anak-anak ibu, demikian materi gerak pada hari ini. Jadi sudah ibu terangkan tentang konsep gerak menurut fisika, apa beda gerak sebenarnya atau gerak relatif dan gerak semu, dan apa beda jarak dan perpindahannya. Jadi untuk hari ini silahkan kamu mencatat atau meringkas materi-materi yang ibu berikan. Jikalau ada pertanyaan, silahkan bisa kamu hubungi ibu di nomor WA ibu, sehingga minggu depan kita sudah bisa masuk ke materi perhitungan ya nak. Oke, demikian materi dari ibu. Semoga kita tetap sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.